Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita kesehatan, kemampuan dan kemauan untuk senantiasa belajar mengenai agama Allah ini. Selama kita masih diberi kesempatan, selama masih ada kehidupan, maka itulah saatnya untuk berbenah. Tetapi bagaimana berbenah? Kita perlu muhasabah. Bagaimana cara muhasabah? Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Fadilatus Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala wa nafa'allahu bi ilmihi bi tairini amin. Kita masuk di bab kaifiyatul muhasabah, tata cara muhasabah. Asyiddatu fil muhasabah, itu sungguh-sungguh dalam muhasabah. Kata beliau, la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yuhasiba nafsahu asyaddu min muhasabati syariki syakhihi li syarikihi. Seorang hamba dia tidak akan sampai pada kedudukan orang yang bertakwa sampai dia itu menghitung-hitung dirinya sendiri. Itu lebih kuat. Itu perhitungan terhadap dirinya sendiri itu lebih kuat daripada perhitungan dia itu terhadap atau perhitungan seorang partner kerja terhadap partnernya. Itu partner kerja yang bakhil terhadap partner kerjanya. Ini sekali lagi, seorang hamba dia tidak akan sampai pada derajat bertakwa, mutakin, sampai dia membuat perhitungan terhadap dirinya itu lebih kuat daripada seorang partner kerja yang bakhil perhitungan terhadap partnernya. Dari Maimun Ibni Mihran rahimahullahu qala, beliau berkata, la yakunu rajulu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu asyaddu min muhasabati rajul syarikahu hatta ya'lama min aina mat'amahu wa mashrabahu wa maksabahu. Dari Maimun bin Mihran rahimahullah, kata beliau, seorang itu tidak akan bisa sampai pada derajat takwa sampai dia itu membuat perhitungan dengan dirinya sendiri lebih kuat, lebih sungguh-sungguh daripada perhitungan seseorang kepada rekan kerjanya. Sampai dia mengetahui dari mana asal makannya, dari mana asal minumnya, dan bagaimana pekerjaannya. Kalau kita lihat, ini menarik ya. Maksudnya ketika beliau mengatakan membuat perhitungan dirinya itu lebih kuat daripada ke partner kerja yang bakhil, terus yang disebut pertama itu makan, minum, kerjaan. Baik, waktu baca ini kita ingat hadis Nabi itu yang daging yang ditumbuhkan dari barang haram itu lebih layak di neraka, lebih layak dibakar di neraka. Nah, sementara hari ini kita itu dipertontonkan banyak orang itu dia mungkin punya kecenderungan pada sisi spiritualnya bagus, tapi dia abai pada hal-hal yang seperti ini. Jadi dia punya keinginan bangun masjid, sementara dia urusan untuk mendapatkan ini. Dan dampaknya ketika makanan dan minumannya haram, maka doanya itu juga terhijab dan panjang urusannya. Meskipun nanti kita perlu cek ketika dia ingin bangun masjid itu memang dalam rangka sesuatu yang sifatnya keagamaan atau dalam rangka sesuatu yang sifatnya strategi kultural, strategi antropologis. Karena itu pula yang direkomendasikan oleh beberapa think tank kafir ya, di dalam mendekati, di dalam menjajah satu bangsa muslim itu ialah membaguskan untuk mereka itu bangunan-bangunan masjidnya. Dan kalau kita ingat tanda-tanda hari kiamat itu ialah orang berlomba-lomba memegahkan masjid, orang berlomba-lomba menghias-hias mihrabnya sehingga lupa untuk hal-hal mendasarnya. Sehingga saya khawatir kegairahan
semangat yang menggebu-gebu untuk membangun masjid yang banyak dan megah itu bukanlah tanda-tanda rohaninya yang sehat. Itu sebabnya saya di Indonesia ini ada 2 masjid yang saya berusaha untuk tidak memasukinya. Yang satu masjidnya sangat megah di Jawa Barat, yang satu Jawa Tengah. Ya. Nah, saya berusaha sedapat mungkin, mudah-mudahan saya nggak perlu masuk masjid itu. Kalau perlu sholat ke musola yang dekatnya atau masjid yang lain mungkin. Betul, betul. Wa qala aidan at-taqiyyu asyaddu muhasabatan li nafsihi min sultanin asin wa min syarikin sahihin. Kata beliau, dibawakan kutipan yang lain bahwa ketakwaan atau orang yang bertakwa itu dia muhasabah terhadap dirinya, perhitungan terhadap dirinya itu lebih kuat, lebih sungguh-sungguh, lebih kuat dibandingkan sultan yang bermaksiat, atau dibandingkan dari seorang partner yang bakhil, seorang partner yang kikir. Membuat perhitungannya, orang bertakwa itu lebih sungguh-sungguh, ya, lebih detail, lebih kuat. Fasyiddatu fi muhasabah hiya allati tusmiru nata'ija al-matlubata min tilkal muhasabati amma tasahul fil muhasabah kama yaf'aluhu ba'dun nas fayaqulu hadal amalu saghiratun minas shighar wa hadal amalu fihi khilafun bainal ulama'i fi tahrimihi wa hadal amalu rajihu fil karahatu fihil karahatu wan nahwu dalika fa inna hadhihi laysat bi muhasabatin bal huwa taswihun lin nafsi likait tazdada wa tamada fi dolaliha. Jadi kuatnya muhasabah itu adalah sesuatu yang membuahkan hasil yang dikehendaki. Muhasabah, perhitungan terhadap diri yang sungguh-sungguh, yang kuat, itu akan membuahkan hasil yang sesuai yang dikehendaki. Adapun orang yang tasahul, yang bermudah-mudahan dalam muhasabah, yang muhasabahnya tidak sungguh-sungguh, maka itu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Dia mengatakan amal ini kecil, ini termasuk salah satu amal dari amal-amal yang kecil, atau amal ini di dalamnya ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama tentang pengharumannya. Jadi berusaha mencari celah, ya, berarti. Ya, gini kan amal cilik. Ya, amal ini masih diperselisihkan pengharumannya. Atau ini lebih condong, lebih kuat sisi makruhnya daripada sisi haramnya misalnya. Dan yang semisal itu. Maka kata beliau, pola muhasabah yang seperti ini bukan muhasabah, tetapi dia itu taswik lin nafsi. Taswik itu tasahul, tashil, bermudah-mudahan untuk dirinya sendiri. Agar apa? Agar bertambah istimror, terus-terusan dia dalam kesesatannya. Jadi berhitung itu maksudnya adalah bukan berhitung kemudian ditakar, oh ini amal kecil loh, enggak popo, oh ini masih khilaf ulama, jadi masih aman. Nah, kalau polanya seperti itu, maka kata beliau ini bukan muhasabah, tapi taswik, yaitu tashil, bermudah-mudahan dengan dirinya. Jadi muhasabah itu justru harusnya seperti seorang partner yang kikir. Ketika partnernya itu melakukan atau belanja sedikit misalnya, dicek. Ini harganya benar apa enggak? Benar enggak? Sesuai. Ini aneh manfaatnya apa misalnya kayak gitu-gitu. Benar-benar detail gitu. Ini mau apa? Studi apa banding misalnya, beneran jangan rekreasi. Jadi kan detail daki gitu ya. Nah, adapun yang seperti ini kata beliau, ini bukan muhasabah, ini taswik. Kalau terhitung, oh mau ngelakuin ini, oh lagi makruh dok, aman misalnya. Jadi bukan muhasabah. Dan poin yang berikutnya, al-muhasabatu ala kulli syai'. Muhasabah itu pada segala hal. Dari Sa'id bin Jubair rahimahullah dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, beliau mengatakan, tafsir Allah Ta'ala, ya, firman Allah Ta'ala, wala uqsimu bin nafsi lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang lawamah. Lawamah itu suka mencela. Nah, kata beliau, kata Sa'id bin Jubair dalam tafsirnya, beliau mengatakan talumu alal khairi wasyari, yaitu mencela, baik mencela itu baik kebaikan maupun keburukan.
Jadi nafsul lawamah, jiwa yang suka mencela itu mencela pada sisi yang baik maupun sisi yang buruk. Kalau di tafsir Baghawi dikatakan talumu alal khairi wasyarri wa tasbiru ala syarra'i wad-dharra. Jadi dia mencela baik itu yang buruk ataupun yang baik, dan wala tasbiru, dan dia tidak sabar pada situasi yang lapang maupun situasi yang sempit. Jadi dalam kondisi apapun tukang nyela. Berarti kalau ada yang mengatakan orang tua itu hendaklah tidak mengomentari ketika anak misalnya rapotan, ketika anak melakukan ulangan, ya itu sudah anak pasti sudah berusaha dengan keras. Berarti itu justru menjauhkan dari muhasabah. Iya. Bahwa menerima hasilnya iya, tapi prosesnya kan perlu dicek ya. Iya. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri beliau rahimahullah beliau berkata, innal mu'mina la tarahu illa yalumu nafsahu yaqulu mada aradtu bi kalimati. Kata beliau Al-Hasan, sesungguhnya orang mukmin itu dia tidak memandang dirinya kecuali dia akan mencela dirinya. Dia mengatakan, kenapa aku ingin melakukan ini? Kenapa aku ingin berkata seperti ini? Yaqulu mada aradtu bi aklati. Apa yang aku inginkan dengan makananku ini, dengan makanku ini? Ma aradtu bi hadisin nafsi. Apa yang aku inginkan dengan melakukan hal ini? Fala tarahu illa yu'atibuha. Wa innal fajira yamdi qudman fala yu'atibu nafsahu. Adapun orang fajir, kalau orang yang mukmin tadi itu dia selalu mempertanyakan, kemudian kenapa kok aku begini, kenapa aku begitu. Adapun orang yang fajir, dia easy going. Tidak pernah mengoreksi dirinya. Tidak pernah fala yu'atibu nafsahu, tidak pernah mengoreksi dirinya, tidak pernah mengkritisi dirinya. Iya. Menyepelekan apa itu dosa atau kekurangan atau kekhilafan yang dilakukan ya. Jadi kalau kata beliau kan di judul subbabnya itu kan muhasabah itu pada segala hal. Jadi bukan misalnya bukan hanya urusan ibadah misalnya. Bahkan kenapa aku kok ngomong begini, itu dipikir kalau kata Al-Hasan Al-Basri. Kenapa kok aku makan ini, aku pengen makan ini, kenapa gitu misalnya. Sampai urusan seperti itu. Fal muhasabatu la taqsiru ala sayyiat al ma'asi. Jadi muhasabah itu tidak terbatas pada keburukan-keburukan dan maksiat-maksiat saja. Bal alal insani an yuhasiba nafsahu, akan tapi wajib bagi manusia untuk senantiasa berhitung dengan atau memuhasabah dirinya. Hatta ala a'malihil mubahah, sampai pada perkara atau amal-amal yang mubah. Itu harus dihisab gitu. Diperhitungkan. Dan di poin berikutnya al-ilzamu nafsi bil a'malis shalihah, senantiasa membiasakan dirinya untuk beramal saleh min ba'dil muhasabah, setelah muhasabah. Jadi muhasabah itu harus membuahkan amal saleh. Bukan hanya seperti laporan gitu, ditulis, dicatat, habis itu tidak ada tindakan follow up-nya. Ini follow up-nya beramal saleh. Inna kula amalin idalam yusmir natijatahu fahuwa amalun naqisun. Kata beliau, sesungguhnya setiap amal jika tidak membuahkan hasil, maka itu adalah amal yang kurang. Yahtaju sahibuhu ila nadhri fihi marratan ukhra. Maka pelaku amal itu dia harus melihat lagi pada kesempatan yang lain. Kok beramal tidak ada buahnya, maka harus ditimbang kalau dia mau beramal lagi. Fa'idalam ta'til muhasabatu bi samaratiha fa'ala sahibiha an yuhasiba nafsahu marratan ukhra. Jika tidak ada setelah muhasabah itu tidak membuahkan apapun, maka pelakunya dia harus bermuhasabah untuk berhitung dirinya di kesempatan yang lain. Bal alaihi an yuhasiba nafsahu ala tilkal muhasabah. Bahkan dia harus muhasabah terhadap muhasabah yang dia lakukan. Setelah muhasabah, sudah catatan-catatan, habis itu kok tidak membuahkan apa-apa,
maka muhasabahnya itu harus di muhasabah. Berarti bagus sesuai judulnya tadi kan, segala sesuatu kan perlu dimuhasabah. Termasuk muhasabah. Muhasabahnya. Nggih. Iya. Muhasabahnya. Qala Malik bin Dinar rahimahullah. Malik bin Dinar rahimahullah beliau berkata, rahimallahu abdan qala li nafsihi nafisah. Alasti sahibatu kada. Semoga Allah merahmati hamba yang dia itu berkata kepada dirinya, itu dalam rangka untuk nafisah itu ada kompetisi terhadap dirinya sendiri. Tidakkah kamu itu sahibatu hada atau sahibata hada, pelaku perbuatan ini? Alasti sahibata kada. Tidakkah kamu itu adalah pelaku seperti ini? Summa damahak, setelah itu dia mencela dirinya. Summa khotamaha, summa alzamaha kitaballahi ta'ala. Setelah itu dia memegang atau melazimkan dirinya dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mencela dirinya, kemudian dia mengoreksi diri, kemudian memperbaiki diri dengan melazimi kitabullah. Fakana laha qaidan. Dan kitabullah itu baginya itu menjadi tali kendali bagi dirinya. Jadi melakukan perbuatan apa-apa, kemudian bukankah kamu melakukan seperti ini? Bukankah kamu pelaku seperti ini? Nah, setelah itu dia melazimi dirinya dengan kitabullah. Artinya apa yang dia lakukan itu ditimbang dengan kitabullah, dikendalikan menjadi tali kekang atau tali kendali dirinya. Wa qala Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Masaltu nafsi fil jannah. Aku misalkan diriku itu di surga. Akullu samaraha wa asyrabu min anhariha wa u'aniku abkariha. Summa masaltu nafsi finnari. Akullu min zakumiha. Atau akala ya. Apakah aku makan? Benar saya terjemahkan. Ibrahim Ibnu Taimi beliau mengatakan, misalnya aku memisalkan diriku itu di surga, maka apakah aku makan dari buah-buah surga? Apakah aku tuh minum dari sungai-sungai surga? Kemudian aku memeluk abkaroha, yaitu bidadari surga. Nah, kemudian aku memisalkan, mengandaikan diriku itu ada di neraka. Apakah aku makan dari zakumnya? Apakah aku minum dari nanahnya? Wa aliju salasilaha, dan apakah aku mengobati sakitku itu dengan ketika dirantai dengan api neraka. Wa aghlaliha, dan belenggu. Fakultu, aku katakan li nafsi, pada diriku sendiri, ai nafsi, hai jiwaku, ayu syai'in turidin, mana yang kamu inginkan, di surga atau di neraka? Qalat uridu an aradda ila dunya fa'amala salihan. Aku ingin dikembalikan ke dunia dan aku akan beramal saleh. Qala, kata Malik bin Dinar, qultu, aku berkata, fa anti fil umniyati fa'mali. Nah, kamu itu dalam kondisi aman sekarang ini, maka beramalah. Jadi beliau membuat muhasabah itu dengan membuat perandaian. Kalau aku di surga, aku begini dan begitu. Kalau aku di neraka, maka yang terjadi pada diriku begini dan begitu. Maka kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, nah sekarang mana jiwaku? Yang kamu inginkan itu yang mana? Gitu. Maka dia membuat dialog imajiner. Maka jiwanya itu seakan-akan berkata, aku ingin kembali ke dunia dan aku akan beramal soleh. Kemudian kata si Malik bin Dinar ini, ya sudah, kamu kan sekarang sedang di dunia, kondisimu aman, maka kerjakan. Kalau memang beramal soleh, ya ini saatnya kamu kerjakan. Ini dari beliau ini cara untuk kemudian memfollow up hasil muhasabah dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita baca. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini Allah Ta'ala ridhai, Allah Ta'ala barokai, sehingga bermanfaat bagi kita semua, keluarga kita, keturunan kita, sahabat-sahabat kita, keluarga mereka dan keluarga mereka, sehingga kita nanti
ketika hari demi hari amal terus semakin baik, dan ketika nanti Allah Ta'ala panggil kita kembali dalam keadaan nafsul mutmainnah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.